Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi udah panjang lebar dibicarakan oleh kepala senior saya. Mungkin dari saya mungkin hanya sedikit aja. Pengkhianatan konstitusi. Sebetulnya yang terjadi ini memang sudah lama sekali. Dan yang menjadi korban itu adalah rakyat. Tapi herannya itu adalah kenapa rakyat kita diam? Seperti menikmati. Padahal kalau kita lihat ya, negara kita tuh negara kaya. Kalau memang para pejabat negara itu mereka betul-betul mereka itu menjalankan apa yang sudah diatur oleh undang-undang, kita akan makmur. Tapi lihat apa yang terjadi, rakyat makin miskin. Apalagi di 10 tahun terakhir Jokowi, di mana yang tadinya saya tidak tahu politik, tapi saya akhirnya tergerak menjadi turun di sini karena saya melihat suatu ketidakadilan di mana diatur dalam undang-undang. Kalau kita itu harus menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak bangsa, betul ya. Tapi apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi? Malah mereka membuka dan menggelar karpet merah untuk orang-orang Cina. Dan dalam segi keahlian mereka juga tidak lebih daripada anak-anak kita. Disitulah saya sebagai seorang ibu, saya harus turun. Dan begitu saya turun, saya tahu betapa bobroknya. Dan satu lagi, pengkhianatan yang paling terbesar sedang dipertontonkan, yaitu di masalah ijazah yang diduga palsu milik Presiden ke-7, mantan Presiden ke-7 Jokowi. Tadi pagi saya ke KPUD bersama dengan tim Bon Jovi. Mereka sudah menang di KIP dan kita ke KPUD itu kita menanyakan tentang arsip-arsip Jokowi. Dan apa yang kita temukan? Mereka tidak punya CV, tidak lengkap. Dan mereka hanya punya ijazah SD, SMP, SMA tidak ditemukan. Kemudian banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya pengkhianatan itu memang didukung oleh negara. Jadi, dan saya yakin kalau Jokowi aja begitu, pasti tidak akan jauh beda dengan Gibran. Apalagi Gibran ijazahnya juga enggak ditenggarai, tidak punya juga karena dia mendaftar pakai suket, surat keterangan. Jadi bagaimana kita ke depan adalah tergantung dari kita. Betul kata Pak Narko, kita tidak akan bisa berubah dan kita akan hancur bila kita diam. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran seperti ini. Siapapun presidennya, kita tetap seperti ini. Salah. Kita susah atau mudahnya kita mencari uang tergantung dari pemimpin. Siapa pemimpinnya yang membuat peraturan. Dan apa yang kita rasakan sekarang? 10 tahun Jokowi ekonomi hanya berlangsung di atas aja, tapi di bawah tidak sama sekali. Rakyat memang sengaja dimiskinkan, dibodohkan agar kita tergiur oleh bansos. Jadi sekarang ayo kita bangkit dan kita akan terus bersamai masalah ijazah ini harus clear and clean. Jadikan ini pelajaran supaya kalau kita memang mau bersih, mulailah dari hari ini, mulai dari Jokowi yang memang biang kerok dari kerusakan negara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menu Wulandari. Keren. ARM. Apa Aliansi Rakyat Menggugat. Sebelum Mas Eka, di samping saya ada Bapak Ismet, seorang pengamat yang selalu bersama di lapangan dengan kita semua. Pengamat pesantren. Dan kebijakan dan aktivis. Kami persilakan untuk mengomentari apa yang telah disampaikan atau memberikan satu hal yang baru tentang preskon ini, tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rezim. Saya kira. Silakan Pak Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi memang kita sudah dengar dari para senior untuk memberikan
pendapatnya. Dan pada kesempatan sore hari ini acara gerakan kebangsaan Selamatkan Indonesia, saya pikir ini merupakan aspirasi ya untuk menggalang bagaimana rakyat bersatu melawan pengkhianat konstitusi. Dan pengkhianatan konstitusi ini sudah terpampang, sudah jelas kasat mata yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa mestinya sekian juta rakyat Indonesia ini harusnya bergerak ya, karena negara ini kan satu dekade terakhir dan ini masuk kepada mau 2 dekade ya. Kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan harapan rakyat ya terhadap pergantian kepemimpinan itu memberikan suasana atau kebijakan-kebijakan politik yang lebih baik. Ternyata harapan itu dipupuskan sendiri oleh presidennya, yang akhirnya muncullah istilah presiden omon-omon yang memberikan harapan dalam kampanye yang luar biasa, sampai pada akhirnya presiden ini mengakui sendiri bahwa dia adalah kelanjutan dari rezim Jokowi yang tadi sudah dikatakan biang kerok kerusakan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang miris dan ironi ya. Kita rakyat Indonesia yang sesungguhnya memiliki orang-orang yang cerdas, kemudian seolah-olah menjadi dibodohi ya, direndahkan intelektualnya karena satu kasus ijazah yang sangat diduga itu palsu ya. Dan itu dipelihara sedemikian rupa oleh rezim ini untuk tidak diakhiri dengan satu tindakan yang signifikan yang seharusnya dibongkar, dibuktikan, dan sampai mantan wakil presiden Yusuf Kala mengatakan ya kalau memang ijazah asli tunjukkan saja. Berarti kalau tidak mau punya keberanian untuk menunjukkan ijazah itu, menunjukkan bahwa memang ijazah itu tidak ada atau bahkan ada tapi aspal ya, asli tapi palsu, yang katanya universitasnya tadi rektornya barusan ngomong kan, Pak Rustam Effendi ya. Jadi ini rektor Universitas Pramuka memang harus membongkar itu semua biar segera bisa diadili. Dan kita lihat Jokowi dan para termulia mengatakan itu akan ditunjukkan di pengadilan. Nah, sekarang ditantang di pengadilan beberapa kali di BCS tidak berani tampil. Jadi sesungguhnya ini kan kelihatan bahwa Jokowi termulia jaringan antek-anteknya itu mempermainkan ya negara ini dengan satu lembar kertas yang orang awam berpikir ngapain sih kita ngeributin yang satu lembar itu. Esensinya bukan di situ, esensinya adalah bahwa satu lembar kertas itulah yang membodohi, yang mengacak-ngacak negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu tidak boleh diterima oleh rakyat Indonesia. Makanya rakyat Indonesia harus sadar, harus melek politik ya, dan melakukan tindakan penyelamatan terhadap kehancuran negara ini ya. Jangan sampai Prabowo sendiri yang harusnya tegas ya, tegas dalam sikapnya, tegas dalam kebijakannya, tegas demarkasi untuk menyatakan bahwa saya independen, saya tidak terpengaruh oleh geng Solo, gengnya Jokowi. Nah, itu harus keluar dari suaranya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang katanya berteriak-teriak menjadi pilihan rakyat yang 58% itu. Ya, Presiden Prabowo harus membuktikan taat konstitusi, patuh terhadap konstitusi negara ini, dan menyatakan bahwa saya adalah presiden yang independen. Jangan sampai akhirnya menunjukkan hidup Jokowi. Itu kan menunjukkan dia merendahkan dirinya sendiri, dan rakyat harus berani mengatakan bahwa Prabowo menjadi presiden justru seperti melanjutkan 3 periode Jokowi yang sudah kita rakyat Indonesia melawan itu. Nah, ini saya pikir pada kesempatan kali ini gerakan kebangsaan Selamatkan Indonesia harus kita dukung, harus kita sinergikan seluruh bangsa, anak bangsa ini, baik yang keumatan maupun yang nasionalis, religius. Kita harus bersama-sama lakukan agar terbongkarnya konspirasi ya, state corporate crime dari konspirasi para pejabat penguasa
jahat ini dengan para oligarki ya konglomerasi yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sekian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet. Ya, jelas dia mengatakan melihat bahwa Indonesia ini sudah menjadi state corporate crime. Ya. Akibat tentu sebagian besar dilakukan oleh kejahatan, kebohongan oleh Presiden ke-7 itu. Saya tahu ada yang ditunggu dari media WA ke saya ya. Statement terakhir penutup dari Pak Sunarko dan dari Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ya. Mungkin sebelum itu kami berikan sedikit sekalian dari Mas Eka Jaya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Gerakan kebangsaan selamatkan Indonesia mudah-mudahan menjadi pemersatu dari gerakan-gerakan yang lain ya, dari elemen-elemen lain yang saat ini kita sudah harus bisa bersatu melihat keadaan bangsa dan negara saat ini, dan mudah-mudahan bisa terus seperti bola salju ya, untuk bisa meluluhlatahkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para promocorah dan para bajingan-bajingan yang sudah merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara. Para pahlawan kita dulu memerdekakan bangsa ini tidak mengharapkan bintang jasa, tidak mengharapkan bintang Mahaputra, tidak mengharapkan apa-apa yang menjadi kebanggaan dunia. Tapi para pahlawan kita, para founding father kita saat itu berjuang agar Indonesia ini terlepas dari berbagai macam penjajahan, terlepas dari kemiskinan, untuk tujuan utama Indonesia menjadi negara berdaulat, adil dan makmur serta sejahtera rakyatnya. Tapi yang didapatkan sampai detik ini yang sudah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata rakyat Indonesia makin sengsara. Ditambah dengan kepemimpinan yang dipimpin sampai detik ini, kita tidak merasakan bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi rakyatnya, bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa menjadi negara berdaulat. Yang jadi pertanyaannya adalah, saat ini sudah banyak konstitusi yang dilanggar oleh pemimpin saat ini. Kemana anggota DPR? Kemana Dewan Perwakilan Rakyat? Kemana Musyawarah Perwakilan Rakyat? Kemana DPD-nya? Mereka adalah instansi lembaga yang memang harusnya menjadi kontrol untuk pemerintah. Tapi mereka asik mengikuti ritme permainan pemerintah yang pada saatnya tidak bisa melakukan tindakan-tindakan sebagai controlling. Kita lihat Komisi 3 ketika dia sidang masalah personal begitu gagahnya, ya kan, begitu dia beraninya, apalagi kemarin kasus Sitepu, dia berani. Tapi ketika sudah menyangkut hal-hal yang lebih besar, yang lebih mendasar bagi bangsa ini, tidak ada daripada anggota Dewan bersuara. Ada apa dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat? Apakah cukup rakyatnya sengsara, dewannya, wakilnya yang senang-senang? Nah, ini terjadi pada bangsa kita. Hai rakyat Indonesia, saatnya bersatu, saatnya kita menyingsingkan dengan baju. Lihat bangsamu saat ini yang masih menderita begitu banyaknya. Kekayaan Indonesia luar biasa, diberikan kekayaan yang dahsyat oleh Allah dari Sabang sampai Merauke. Apa yang tidak ada di bangsa kita? Emas, nikel, tembaga, boksit, uranium, belum lagi kekayaan lautnya. Apakah Indonesia miskin? Tidak, Indonesia kaya, tapi dimiskinkan oleh para pemerintahnya, dimiskinkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Salah siapa? Salah rakyatnya yang tidak mau pernah bersatu dan belajar. Masalah ijazah palsu saat ini jelas ada jurisprudensinya. Almarhum Khomarudin
ketika dia memakai ijazah palsu anggota dewan, dia ditangkap dan dipenjara 4 tahun. Terus ada lagi Asrul Sani, ketika dikatakan ijazahnya palsu, dia tunjukkan ijazah aslinya, selesai. Tapi sampai detik ini Joko Dok tidak berani menunjukkan ijazah aslinya karena dia memainkan instrumen untuk menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam. Pak Prabowo kita harapkan dia bisa memutus daripada rantai dengan geng Solonya. Yang kita harapkan sebetulnya bangsa Indonesia ingin memberikan amnesti khusus untuk Prabowo Subianto. Apa amnesti khusus? Kita akan memaafkan kesalahan Prabowo, baik masalah food stationnya, masalah alutsistanya, masalah dengan HAM lainnya, asalkan Prabowo putus hubungan dengan geng Solo, menangkap dan meresapel daripada menteri-menteri yang terkait kepada Jokowi. Kita berikan amnesti khusus buat Prabowo. Berani nggak Prabowo? Mana mental seorang jenderal yang dikatakan macan Asia, hanya memikirkan menjadi CEO MBG yang punya untuk rakyatnya cuma 10.000, sementara pengurus-pengurusnya diberikan mobil, diberikan motor, diberikan berbagai macam fasilitas luar biasa, sementara rakyatnya cuma 10.000 rupiah. Bergizi bagaimana rakyatnya, mau sehat bagaimana rakyatnya, mau cerdas bagaimana rakyatnya, kalau cuma 10.000 rupiah sampai ke anak-anak kita. Sementara penyelenggaranya belum lama diberikan mobil luar biasa dari India, diberikan motor, apa tuh, motor listrik seharga 76 juta atau 56 juta di depan mata saudara. Kok pada diam? MBG terus berjalan. Mungkin ada yang mengatakan MBG tidak akan pernah berakhir sebelum kiamat. Bahkan kiamat kurang 2 hari, MBG masih ada. Luar biasa. Iya. Sampai takbir. Kiamat kurang 2 hari, MBG baru nggak ada tuh. Bulan puasa aja masih berjalan MBG. Ya walaupun cuma dikasih apaan, kemarin saya lihat benar itu. Korma. Cuma dikasih korma, belum, bukan korma aja. Korma cukro. Ada lagi kelapa muda. Lele udah lele hidup lagi. Aduh, ya Allah Rabbi. Ini kita dipermainkan, berbangsa dan bernegara kita dimainin. Hai pemuda-pemuda Indonesia, nanti Anda akan memakai mobil buatan Indonesia sendiri, memakai motor buatan Indonesia sendiri. Lu impor dari India. Motor kau impor dari Cina. Kok bangga? Mana janji-janji politik Anda? Si Gibran mengatakan akan membuka 19 juta lapangan kerja. Nggak lama ada yang bilang kalau partainya menang akan membuka 50 juta lapangan kerja. PA. BPJS gratis. BPJS gratis, yang bayar Raja Amrak Maur gimana gratis? Udah ini ya, yang kita dengarnya Pak ya. Maka dari itu sekali lagi pesan jari terakhir adalah kita bersatu. Apapun daripada suku kita, apapun organisasi kita, apapun elemen kita, lihat bangsa depan, lihat bangsa dan negara kita ini ke depan. Kalau tidak sekarang, kita akan hancur selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.